Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Risma Putri Hairunisa selaku pembicara 1 dari tim kontra dengan rekan saya Ramadhani Arosat selaku pembicara 2 dan Denisa Maharani selaku pembicara 3 ingin menolak mosi pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Dewan Juri yang terhormat, status quo atau keadaan saat ini adalah PJJ sudah ditetapkan di berbagai tingkat pendidikan dan di seluruh wilayah Indonesia. PJJ atau pendidikan jarak jauh merupakan penyelenggaraan pendidikan formal di mana peserta didik dan instrukturnya sebagai pengajar berada di lokasi terpisah dan meminimalisir kontak fisik dengan memanfaatkan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, namun hal ini menjadi masalah disebabkan pembelajaran jarak jauh yang tidak dapat mencakup seluruh wilayah serta peserta didik dan tidak maksimalnya jalan pendidikan. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa PJJ tidak efektif dan tidak bisa menjamin dihasilkannya peserta didik sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra mengharapkan adanya pembelajaran tatap muka pasca pandemi dengan mekanisme sebagai berikut. Peserta didik serta instruktur akan diberikan sosialisasi sebelum diadakannya pembelajaran tatap muka dan memastikan baik pengajar, karyawan, maupun peserta didik di lingkungan berjalannya PTM sudah divaksin. Hal tersebut untuk menjamin keefektifan pembelajaran tatap muka tanpa perlu adanya rasa takut akan terjangkit virus COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, mengapa pembelajaran tatap muka ini dibenarkan secara hukum? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan PJJ bertujuan untuk memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, di mana kenyataannya tidak semua siswa mendapatkan pendidikan yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Hal itulah mengapa pembelajaran tatap muka dibenarkan secara hukum. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumentasi, saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi ketika pembelajaran tatap muka dan situasi di rumah yang tidak kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pemanfaatan teknologi ketika pembelajaran tatap muka dapat diterapkan dalam bentuk mata pelajaran teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK yang sudah tercantum di dalam kurikulum 2013. Dan juga kegiatan belajar mengajar yang terjadi saat ini pun bahwasanya mata pelajaran sains pun sudah memanfaatkan teknologi, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi tetap dapat maksimal saat pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, situasi di rumah yang tidak kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya gangguan ketika proses KBM pembelajaran jarak jauh berlangsung selama pandemi belakangan ini. Adanya gangguan dari keluarga peserta didik, seperti saudara mereka yang berisik, dan orang tua yang meminta bantuan mereka dalam membereskan rumah. Kemudian adanya juga keinginan untuk meninggalkan pembelajaran dan memilih untuk bermain sosial media atau tidur. Hal tersebut juga dapat dilihat dari sisi pengajar, di mana bisa saja anaknya mengganggu dan lain sebagainya. Hal itu membuktikan mengapa PJJ tidak efektif karena situasi di rumah yang tidak kondusif. Oleh karena itu, mosi pelaksanaan PJJ pasca pandemi tidak dapat diterapkan. Karena itulah saya bangga menjadi tim oposisi. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya Ramadhani Arosat, pembicara 2 dari tim kontra akan menyampaikan beberapa poin argumentasi. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa diakomodasi oleh pembelajaran daring. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, Pembelajaran daring tidak bisa dilakukan di sekolah luar biasa. Pemerintah seolah menutup mata dengan tidak memperhatikan kebutuhan khusus bagi para siswa SLB seperti siswa penderita autisme, Down syndrome, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak memperhatikan sekolah yang mengedepankan praktek seperti sekolah penerbangan, sekolah farmasi, dan lain sebagainya. Tidak akan mungkin ketika pembelajaran jarak jauh seluruh peralatan praktek akan dibawa ke rumah, Dewan Juri yang terhormat. Sehingganya hal ini akan buruk di sisi tim yang setuju dengan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga, pemerintah tidak memikirkan keberadaan sinyal internet dan kuota yang merata. Apalagi terdapat anak-anak yang berumahnya berada di pedalaman dan jauh dari keramaian yang terjangkau oleh internet. Meskipun sudah dibantu oleh kuota internet, Dewan Juri yang terhormat, maka hal ini akan sia-sia saja. Karena apa? Karena tidak adanya sinyal untuk menggunakan kuota tersebut. Kemudian berlanjut ke ranah argumentasi, di mana saya akan mengkarakterisasi aktor menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu siswa. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa siswa memiliki tugas untuk belajar. Belajar yang dimaksud tersebut meliputi indikator belajar yang bermutu, yaitu belajar secara akademik di kelas, yaitu seperti contohnya belajar kimia, fisika, dan biologi, dan non akademik yang meliputi kejujuran, sopan santun, dan lain sebagainya. Dari sisi akademik, Dewan Juri yang terhormat,
terhormat, hal ini tidak akan efektif karena tidak menciptakan suatu tangkapan kompetensi yang maksimal bagi para siswa, di mana siswa akan lebih bergantung kepada teknologi perbantuan bukan kepada kapabilitas dirinya sendiri, seperti ulangan harian, PTS, dan PAS yang mereka menggunakan Google. Meskipun ada juga perlakuan mencontek pada saat pembelajaran tatap muka, namun hal ini akan lebih sedikit dikarenakan dipantau langsung oleh guru, berbeda dengan PJJ yang tidak ada pemantauan sama sekali. Di sisi non-akademik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun, hal ini akan lebih baik di sisi kami. Karena apa? Karena siswa dapat lebih terayomi oleh guru dalam pembangunan sikap kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sehingganya PJJ akan berdampak buruk jika diterapkan pasca pandemi. Di sisi kami juga, hal ini akan sesuai dengan amanah pendidikan dalam UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1, di mana kami percaya bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka akan menciptakan suatu pendidikan yang layak dan sesuai dengan indikator pendidikan bermutu, di mana siswa mendapatkan pendidikan akademik dan non-akademik yang efektif dan maksimal. Kemudian dari sisi guru, kita ketahui bahwa guru memiliki tugas untuk mendidik, meliputi pembentukan karakter, afeksi, dan lain sebagainya. Guru juga memiliki tugas untuk menilai siswa sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Seperti sebelumnya yang sudah disampaikan oleh pembicara satu, adanya distraksi bagi siswa sama juga halnya dengan dampaknya pada guru, di mana guru memiliki distraksi dalam mengajar, seperti ada anak yang mengganggu dan lain sebagainya. Hal ini tidak akan efektif karena apa? Karena hal ini akan mengurangi kemaksimalan penyampaian materi bagi guru. Kemudian guru juga akan terlimitasi dalam menilai siswa secara lebih presisi. Seharusnya siswa dapat dinilai melalui sikap, perilaku, sopan santun, namun karena PJJ menjadi terhalang. Penilaian juga jadi lebih rawan penyalahgunaan integritas Dewan Juri yang terhormat, seperti mencontek, kopas internet, dan lain sebagainya. Di sisi kami akan tercipta sistem penilaian yang guru lebih presisi, karena siswa lebih terpantau, sehingga guru lebih adil dalam memberikan penilaian, sehingga pembelajaran tatap muka akan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya saya bangga menjadi bagian dari tim oposisi. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saya Denisa Maharani selaku pembicara ketiga dari tim oposisi akan mengonstruksi argumentasi dari tim kami, yaitu Risna Putri Hairunisa selaku pembicara pertama dan Ramadhani Arosat selaku pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, saya akan membuktikan bahwasannya dengan pembelajaran tatap muka pasca pandemi akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh di pasca pandemi. Dewan Juri yang terhormat, apabila tim pemerintah tetap ingin melakukan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi, maka hal ini tentunya tidak akan efektif. Dewan Juri, ketika pembelajaran jarak jauh tentunya keadilan tidak dapat tercapai. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya keadilan pendidikan terhadap siswa, seperti keadilan terhadap akses internet bagi merata bagi para siswa maupun keadilan bagi para siswa yang berkebutuhan khusus seperti SLB, autisme maupun siswa yang mengalami Down syndrome tidak dapat terrealisasikan. Dewan Juri yang terhormat, selain itu juga apabila PJJ tetap dilaksanakan, maka hal ini tentunya akan menghambat siswa yang mengutamakan praktek secara langsung dalam kegiatan belajarnya seperti penerbangan maupun kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, namun berbeda di sisi kami percaya apabila pembelajaran tatap muka dilaksanakan, maka asas keadilan bagi seluruh siswa dapat tercapai. Selain itu, siswa bisa mendapatkan fasilitas yang sama antar satu dan lainnya. Selain itu juga kita ketahui bersama bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga pada pembelajaran tersebut tentunya memanfaatkan penggunaan teknologi secara maksimal. Namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan Dewan Juri yang terhormat, karena kami percaya dengan pembelajaran tatap muka pengaplikasian teknologi dapat berjalan secara maksimal. Kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan sekarang telah menggunakan kurikulum K13 yang dimana terdapat mata pelajaran TIK atau teknologi komunikasi, sehingga siswa tetap diajarkan tentang mengenai pengaplikasian teknologi. Kami percaya bahwa siswa tetap mendapatkan pengetahuan mengenai pengaplikasian teknologi secara maksimal. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya mengenai karakterisasi aktor yang meliputi siswa dan pengajar apabila pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya apabila pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan, hal ini tentunya akan berdampak pada siswa sendiri, di mana kompetensi serta kreativitas siswa tidak dapat berkembang secara maksimal. Seperti yang telah akan saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya siswa akan cenderung bergantung kepada teknologi bukan kepada kapabilitas mereka sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat di sisi pengajar. Dalam pembelajaran jarak jauh, maka pengajar seperti guru akan cenderung terlimitasi dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya penilaian terhadap siswa akan cenderung rawan dan subjektif. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami percaya dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh pasca pandemi, maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan efektif dan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang depan. Berbeda di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat, apabila pembelajaran tatap muka pasca pandemi dilaksanakan, maka kompetensi serta kreativitas siswa dapat berkembang dengan baik. Di sisi lain, para pengajar pun tidak merasa terlimitasi dalam melakukan penilaian terhadap siswanya. Selain itu, tentunya kami juga memastikan bahwasanya setiap siswa, pengajar maupun pekerja seperti karyawan yang telah diberikan vaksin. Dewan Juri yang terhormat, sehingga tentunya hal ini lebih menguntungkan
Di sisi kami, dengan dilaksanakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi, pada pasca pandemi, Dewan Jurian Terhormat dan kami pun bangga menjadi tim oposisi dalam perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.